Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, dan malam. Kami dari kelompok 4 akan menyelesaikan judul proposal kami yaitu Airbnb listingnya. Yaitu ada saya sendiri itu Hazirin, Ulfa Kairina, Syakila Naira, dan Rijaldul Abdul Ghani. Next. Nah, Airbnb adalah merupakan platform penjualan penyewaan tempat tinggal yang telah digunakan secara global sejak tahun 2008. Nah, platform ini memungkinkan pengguna untuk menyewa berbagai jenis properti mulai dari kamar hingga rumah secara fleksibel. Salah satu kota dengan aktivitas Airbnb yang sangat tinggi adalah New York City. Ia memiliki lebih dari 100.000 listing yang tersebar di 5 wilayah utama, yaitu Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx, and Staten Island. Namun data yang tersedia sangat besar dan kompleks. Data tersebut mencakup berbagai informasi seperti lokasi, harga, jenis properti, serta aktivitas host. Next. Nah, dataset yang kami gunakan berjudul Airbnb Open Data New York City. Nah, dataset ini kami peroleh dari platform Kaggle yang bersumber dari insert di dnb.com. Nah, dataset ini dapat diunduh melalui link yang tersedia. Nah, di sini formanya ada CSV dan jumlah barisnya sekitar 102.599 baris. Nah, jumlah kolomnya yaitu ada 26 kolom dan ukuran filenya ada 35 MB. Nah, next. Next. Nah, berikut ini merupakan tampilan atribut atau kolom-kolom yang ada di dataset yang ada di Airbnb listing. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Baik, selanjutnya di sini kami melakukan pre-processing data, di mana yang pertama itu kami menghapus dulu duplikatnya, kemudian kami mengkonversi tipe data, misalkan ada data-data yang mungkin tidak bisa divisualisasikan oleh kode. Kemudian yang ketiga ada penanganan missing value, di mana missing value ini adalah data-data yang hilang. Kemudian yang keempat ada filter outlier, di mana ini adalah data yang ada satu data yang berbeda jauh dengan data-data lainnya. Kemudian ada standarisasi nama kolom. Dan kemudian ada penambahan kolom turunan. Dan terakhir ada validasi koordinat. Next. Nah, ini adalah hasil visualisasi dari yang kami implementasikan, di mana yang pertama itu permasalahannya bagaimana komposisi tipe kamar dan kebijakan pembatalan di New York City. Nah, hasil dari visualisasi itu yaitu penanganan missing value berhasil membersihkan kategori tidak valid seperti missing, Brooklyn, dan Manhattan. Kemudian sehingga hanya tersisa 5 wilayah resmi dari New York City. Kemudian proses ini membuat distribusi data menjadi lebih rapi dan akurat karena listing yang sebelumnya tercecer akibat data hilang atau salah ketik telah dialokasikan ke wilayah yang benar. Next. Nah, ini juga visualisasi dari pertanyaan yang pertama itu di mana di sini menampilkan tiga, tiga, tiga bar chart. Yang pertama, tiga kolom itu ada yang fleksibel, kemudian ada moderate, kemudian ada yang strict. Next. Nah, kemudian yang untuk pertanyaan kedua itu berapa harga rata-rata Airbnb per malam di setiap wilayah New York City. Nah, kemudian di sini hasil visualisasinya yaitu ada data yang sebelum penanganan missing value dan data yang sesudah penanganan missing value. Dan hasilnya itu eh, mempengaruhi nilai rata-rata harga dan urutan peringkat, di mana setelah data dibersihkan hanya tersisa wilayah yang valid yang membuat rata-rata harga per malam dan ranking wilayah menjadi lebih akurat serta representatif untuk analisis. Next. Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang pertanyaan tiga, yaitu siapa sih yang menguasai lapak penginapan di tiap wilayah di NYC ini. Nah, kalau kita lihat sebelum penanganan missing value ini,
eh, terdapat Brooklyn dan Manhattan, yang mana ini sebenarnya sudah ditulis di Manhattan dan Brooklyn juga, dan kedua daerah ini kami hapus sehingga Brooklyn Manhattan yang kecil itu dihapus karena itu memang terjadi kesalahan data, sehingga sesudah terjadinya penanganan missing value itu yang dua tadi itu hilang sehingga cuma ada 5 jenis kotanya. Yang dimana kalau dilihat di sini eh, contohnya itu adalah kota Manhattan itu dan Brooklyn itu ternyata lebih banyak single listingnya daripada dari agen yang menguasai properti tersebut. Selanjutnya, kita akan jawab pertanyaan bagaimana perbandingan tingkat harga di setiap wilayah dan juga tipe kamarnya. Sebelum penanganan missing value itu, eh, hasilnya tuh nggak beda jauh sebenarnya. Karena memang kami, karena missing value, nggak ada terjadi yang berkaitan di sini. Dan untuk insangnya sendiri itu lumayan mirip, yang dimana ternyata itu di daerah-daerah eh, yang terkenal seperti Manhattan itu ternyata yang paling mahal itu bukan yang entire home, ternyata yang hotel room dan juga share room gitu. Selanjutnya, pertanyaan kelima adalah neighborhood mana yang paling banyak listingnya dan seberapa banyak tersedia di setiap tahun. Kalau kita lihat di sini, sebelum terjadi penanganan missing value itu dan sesudahnya itu nggak beda jauh. Yang mana insight-nya itu adalah kota yang memiliki total listing terbanyak itu ternyata adalah di Bedford. Di Bedford, Stuyvesant, yang disusul oleh Williamsburg dan sebagainya. Dan untuk rata-rata kesediaan perharinya itu juga nggak mesti yang paling banyak total listing itu yang paling banyak ketersediaannya gitu. Next, saya akan serahkan ke rekan saya. Baik, selanjutnya pertanyaan 6. Bagaimana faktor-faktor seperti harga, minimum malam, ketersediaan, dan jumlah review saling berkorelasi? Nah, di sini ada sebelum penanganan missing value dan sesudah penanganan missing value. Jadi pembersihan data hanya menyebabkan perubahan sangat kecil pada beberapa koefisiensi korelasi. Misalnya hubungan harga minimal malam berubah dari min 0,003 menjadi min 0,004 dan ketersediaan misrating ulasan dari min 0,009 menjadi min 0,008. Sebagian besar nilai korelasinya lainnya tetap sama, termasuk korelasi kuat antar jumlah ulasan dan ulasan per bulan yang tetap 0,610. Next. Nah, di pertanyaan 7, apakah properti dengan harga sewa mahal selalu mendapatkan rating ulasan lebih tinggi? Jadi, rata-rata rating pada kategori murah dan menengah tetap stabil. Sedangkan kategori mahal mengalami penurunan hingga 0,00 setelah proses pembersihan data. Jadi perubahan ini tuh menunjukkan adanya masalah pada penanganan data kategori mahal yang memengaruhi hasil penghitungan rata-rata rating. Jadi akibatnya hasil setelah pembersihan menjadi kurang representatif dibandingkan kondisi sebelumnya. Next. Nah, pertanyaan 8. Seberapa besar selisih harga antara menyewa dari warga lokal dan agen properti? Nah, di sini pembersihan data menghapus kategori tidak valid seperti missing, broken, Manhattan, sehingga hanya tersisa 5 baru resmi. Selain itu, hilangnya nilai ekstrim membuat skala harga menjadi lebih proporsional dan fokus pada rentang yang relevan. Akibatnya, perbedaan rata-rata harga antara warga lokal dan agen properti pada tiap wilayah menjadi lebih jelas. Next. Pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan 9. Bagaimana tren aturan minimum menginap di Airbnb NYC? Apakah dominan sewa harian, mingguan, atau bulanan? Nah, di sini pembersihan data tidak memberikan perubahan yang signifikan pada proporsi aturan minimum menginap. Kategori harian, mingguan, dan bulanan tetap konsisten dengan komposisi yang hampir sama sebelum dan sesudah pembersihan. Next. Pertanyaan 10. Neighborhood mana yang memiliki tingkat perputaran tamu tertinggi berdasarkan rata-rata ulasan per bulan? Nah, di sini pembersihan data hanya menyebabkan perubahan kecil pada nilai rata-rata ulasan per bulan.
di beberapa wilayah. Sementara peringkat top 10 tidak berubah. Silver Lake tetap menjadi wilayah dengan rata-rata ulasan tertinggi dan South Ozone Park berada di posisi ke-10. Next. Baik, sekian dari kelompok kami. Nah, selanjutnya kami akan menampilkan hasil visualisasi dari kelompok kami, di mana kami menggunakan d3.js, kemudian data Airbnb, kemudian nantinya ada file index HTML dan juga style.css. Selanjutnya kita akan melihat hasil visualisasinya. Nah, hasil dari code yang telah kami rancang itu yang pertama ada visualisasi dari total listing dan proporsi tipe kamar per wilayah. Kemudian yang kedua itu ada patokan harga, di mana seberapa mahal ke atas lagi, ke atas, di mana yang visualisasi kedua ini seberapa mahal properti di tiap wilayah. Untuk yang visualisasi ketiga, di mana di sini adanya apakah ada perbedaan antara jumlah harga yang ditawarkan oleh warga lokal dan agen properti. Kemudian untuk visualisasi yang keempat itu ada rincian harga, di mana bukan cuma soal lokasi, tapi juga adanya perbedaan wilayah dan tipe kamar. Next. Nah, kemudian untuk yang visualisasi kelima itu ada volume dan ketersediaan, di mana itu akan menampilkan jumlah listing dengan rata-rata ketersediaannya. Next. Nah, kemudian untuk yang keenam ini itu bagaimana sih korelasi pada tiap-tiap kolom nih? Apakah mereka saling berhubungan atau tidak? Next. Nah, kemudian untuk yang visualisasi ketujuh itu, dia itu adalah rekomendasi di mana apakah mempengaruhi nih rata-rata harga warga lokal dengan agen properti per wilayah. Next. Nah, kemudian untuk visualisasi yang 8 itu, dia menampilkan bagaimana proporsi aturan minimum menginap, di mana di sini akan menampilkan ada kategori yang hadir, kemudian mingguan dan bulanan. Next. Nah, kemudian untuk yang visualisasi ke-9 itu menampilkan di mana tamu paling sering datang. Di mana ini menampilkan top 10 wilayah berdasarkan rata-rata ulasan per bulan. Next. Nah, kemudian untuk hasil visualisasi yang terakhir itu bagaimana perbandingan kualitas dan harga. Apakah properti mahal itu selalu akan menghasilkan rating lebih baik. Kemudian dari hasil visualisasi ini juga menampilkan dari yang sebelum penanganan missing value dan juga sesudah penanganan missing value. Kemudian juga dari total listing dari sini itu ada 102.322. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.